يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayah, bunda, saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kebersamaan Anda dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan para sahabat, dengan semua rekan-rekan relasi kerja, tim kerja dimanapun Anda berada, senantiasa di dalam keberkahan Allah, keridhaan Allah, dan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada edisi yang kedua, kami menyapa Anda, mengajak Anda untuk 10 menit ke depan mengambil waktu kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatnya dan juga lebih banyak bersyukur menggunakan nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan untuk melakukan semua hal yang Allah ridhai. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan kepada Anda semuanya tentang keutamaan berpuasa. Saudaraku sekalian, keutamaan berpuasa kita bisa melihat satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu," bahwa semua amal yang dilakukan oleh manusia atau anak keturunan Adam itu akan kembali kepadanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyama, kecuali ibadah atau kecuali amal ibadah berpuasa, fa innahu li, karena sesungguhnya amal ibadah puasa yang dilakukan oleh manusia, oleh anak keturunan Adam yang mereka beriman kepada Allah pastinya, fa innahu li, sesungguhnya puasa yang dia lakukan itu sesungguhnya peruntukannya hanya untukku, kembalinya hanya untukku. Oleh karena itu kata Allah, Allah berfirman kemudian, wa ana ajzi bihi, maka aku pula yang akan langsung memberikan balasan kepada amal ibadah yang berupa berpuasa itu. Kenapa sampai seperti itu? Allah ungkapkan bagaimana hakikatnya orang yang berpuasa itu. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Anak keturunan Adam itu, manusia yang beriman itu telah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya itu hanya karenaku, hanya termotivasi karenaku, kata Allah, hanya karena berorientasi kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lisyami farhatani, kata Rasulullah, untuk berpuasa itu akan didapati 2 kebahagiaan. Untuk ibadah puasa yang dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah itu, mereka akan mendapatkan 2 kebahagiaan, kata Rasulullah SAW. Farhatun 'inda fitrihi, satu kebahagiaan yang pertama didapati, dijumpai ketika ia sedang berbuka dari puasanya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih,
Dan kebahagiaan kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang akan didapati, yang akan dijumpai oleh manusia yang beriman dan berpuasa itu ketika bertemu dengan Rabb-Nya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wala khalufu fammis saimi, dan benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallahi, lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada bau wanginya minyak misik. Masya Allah, satu hadis yang sangat jelas untuk kita pahami tentang bagaimana keutamaan, tentang apakah itu keutamaan yang terkandung di dalam ibadah berpuasa. Lalu saudaraku sekalian, bagaimana bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah? Saudaraku sekalian, perlu bersama kita ketahui bahwa bertakarub kepada Allah tidak dapat dicapai dengan meninggalkan syahwat ini. Artinya, ketika kita ingin bertakarub kepada Allah hanya berlandaskan untuk tidak bersyahwat kepada makanan dan tidak bersyahwat kepada minuman. Yang selain dalam keadaan berpuasa adalah mubah. Dikarenakan seseorang ketika tidak sedang berpuasa pun ada kalanya mereka bisa menahan makanannya, bisa juga menahan minumannya. Banyak orang yang diet menjauhi makanan, menjauhi minuman. Kecuali setelah bertakarrub kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dalam segala hal, seperti dusta, kezaliman, dan pelanggaran hak orang lain dalam masalah darah, harta, dan kehormatannya. Artinya di sini, saudaraku sekalian, yang perlu kita dalami lagi, saat kita semua Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa, di mana kita menjauhi makanan kita dan menjauhi minuman kita sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh hukum Allah. Maka untuk lebih menjadikan puasa kita yang kita tidak makan dan tidak minum itu bisa menjadi takarrub, amal ibadah yang lebih kita jadikan sebagai amal ibadah mendekat kepada Allah, maka hendaknya setelah ia mampu untuk tidak makan, mampu menahan untuk tidak minum pada waktu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia tidak melakukan dusta, dia tidak berbohong, dia tidak berbuat zalim dan pelanggaran hak orang lain dalam masalah darah misalkan. Berdusta dia lakukan, dia berbuat zalim, menindas, bahkan sampai melakukan suatu pembunuhan atau melakukan satu perampasan, pengambilan harta dengan cara yang tidak Allah halalkan, atau dengan cara kita melakukan satu perbuatan yang merendahkan kehormatan orang lain. Maka perbuatan ini ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa dan menahan makannya, menahan minumannya dari mulai waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidaklah puasa yang dia lakukan dalam bentuk menahan makanan dan minuman itu menjadi amalan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, saudaraku sekalian, Nabi SAW bersabda, beliau bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Man lam yada' qaula az-zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, wal 'amala bihi, dan dia melakukan perbuatan itu, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan puasanya.
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan lagi pada satu amal perbuatan di mana dia meninggalkan makanannya dan sudah berniat puasa, lalu kita diberikan kemampuan untuk tidak makan dan tidak minum sepanjang waktu yang sudah kita pahami untuk kita lakukan di waktu itu, maka hendaknya di saat itu kita tidak melakukan dusta, kezaliman, pelanggaran hak orang lain dalam masalah darah tadi sampai melakukan pembunuhan, naudzubillahi min dzalik, atau perampasan harta atau mempermalukan kehormatan orang lain. Saudaraku sekalian, inti pertanyaan ini bahwa tidak sempurna bertakarub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, kecuali setelah bertakarub kepadanya dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Hal-hal yang mubah tadi, meninggalkan makan dan minum, pada umumnya di luar puasa pun orang bisa melakukannya. Sehingga kadang bisa saja nilainya sama. Orang yang niatnya puasa lalu dia tinggalkan makan dan minum, di saat dia berpuasa niatnya juga, lalu dia tinggalkan makan dan minum, namun dia tidak meninggalkan perbuatan dosa-dosa tadi. Maka sehingga Allah tidak mendudukan puasanya itu sebagai puasa yang bernilai taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah. Dengan demikian, orang yang melakukan hal-hal yang haram kemudian bertakarub kepada Allah di saat dia melakukan perkara yang haram itu, dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, makannya dia tinggalkan, minumannya dia tinggalkan, tapi dia lakukan perbuatan yang haram, dan di saat dia tinggalkan makanan dan minumannya, dia niatkan bertakarub kepada Allah, namun pada saat yang sama dia berbuat dosa, berdusta dan lain sebagainya tadi. Maka ibaratnya orang yang meninggalkan hal-hal yang wajib dan bertakarub dengan hal-hal yang sunnah. Dia tinggalkan 5 waktu yang diwajibkan Allah, sementara dia giat melaksanakan qobliyah ba'diyah. Dia laksanakan duha dan tahajud, tapi dia tinggalkan sholat subuh, dia tinggalkan sholat zuhur, dia tinggalkan sholat asar, maghrib, isya. Maka tidak ada manfaatnya. Allah tidak berhajat kepada amalan-amalan sunnah itu ketika dia meninggalkan amalan-amalan yang wajibnya. Saudaraku sekalian, jika seseorang dengan makan dan minum berniat agar kuat badannya melaksanakan sholat malam dan puasa, ia mendapat pahala karenanya. Juga jika dengan tidurnya pada malam dan siang hari berniat agar beramal, bekerja di saat dia sedang berpuasa, dia lakukan tidur tadi di siang harinya agar dia kuat beramal atau bekerja, maka tidurnya itu pun bisa merupakan ibadah. Jadi orang yang berpuasa senantiasa dalam keadaan ibadah pada siang dan malam harinya. Masya Allah. Dikabulkan doanya ketika berpuasa dan berbuka. Masya Allah. Pada siang harinya ia adalah orang yang berpuasa dan bersabar, sedang pada malam harinya ia adalah orang yang memberi makan dan bersyukur. Saudaraku sekalian, maka syarat mendapatkan pahala puasa, di antara syaratnya adalah agar berbuka puasa dengan yang halal. Itu yang pertama, syarat agar puasa kita mendapat pahala. Berbuka puasa dengan yang halal. Jika berbuka puasa dengan yang haram, maka ia bukan termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan Allah dan memakan apa yang diharamkan Allah, dan tidak dikabulkan doanya. Saudaraku sekalian, inilah beberapa hal yang insya Allah akan menjadikan kita lebih berkah di dalam kita bersama melakukan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada edisi berikutnya. Semoga Anda dan keluarga, sahabat, teman, keluarga semuanya, dan dengan semua usaha bisnis yang Anda semua lakukan, Allah berikan keberkahan, keridhaan, dan rahmatnya
meraih kesuksesan dunia akhirat, kebahagiaan yang sejati dan abadi di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب